Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Aulia Adaha, NIM 22002134 dari Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai cara mengatasi grogi, cemas, gugup, dan rasa takut dalam public speaking. Gugup atau grogi adalah suatu kondisi seseorang yang berkata dan berbuat dalam kondisi yang tidak stabil, tergesa-gesa, seperti ada sesuatu yang difikirkan, ditakutkan, tidak tenang yang disebabkan oleh pikiran. Ada indikasi berpikir jauh di luar ekspektasi yang belum tentu terjadi. Artinya, ketika kita berbicara di depan khalayak ramai, kita akan terkondisikan oleh suasana yang membuat kita berpikir lebih jauh. Banyak sekali kekhawatiran, ketakutan, juga pikiran-pikiran yang membuat diri tidak tenang. Maka, kita dituntun untuk lebih rileks agar ketakutan, kekhawatiran, dan juga rasa gugup tidak merusak segala hal. Kenapa seseorang bisa grogi atau gugup? Yang pertama, tidak menguasai materi. Artinya terbiasa menghafal, membaca, sehingga tidak tahu memulai dari mana. Yang paling tidak dibolehkan dalam konteks public speaking adalah ketika berbicara tidak boleh diatur oleh konteks atau kondisi apapun. Yang kedua, jam terbangnya. Orang yang sudah terbiasa akan menjadi biasa. Semakin dia sering berbicara, semakin tahu titik persoalannya, dan dia akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Tetapi orang yang pertama kali, kedua kali, pasti akan muncul ketakutan-ketakutan tadi. Solusi mengatasi gugup atau grogi. Yang pertama, jam terbangnya. Harus mempunyai jam terbang dulu, tapi ini bukan menjadi persoalan untuk mengurangi gugup atau grogi. 2. Yang paling penting yaitu menguasai materi. Dengan hal ini, kita dapat menguasai berbagai hal yang dibicarakan. Yang kedua, menguasai keadaan. Wajib bagi public speaking hadir sebelum audiens untuk menguasai keadaan. Kesalahan banyak orang ketika berbicara di depan publik adalah datang seakan-akan menjadi tamu atau datang ketika akan berbicara, sehingga tidak tahu mau berbuat apa. Pada saat inilah hal yang paling mengerikan terjadi, yaitu adrenalin bergerak tidak stabil. Yang ketiga, mampu meyakinkan diri. Kadangkala kondisi kemampuan kita mempengaruhi pikiran bahwa saya harus tampil maksimal, saya harus tampil luar biasa. Justru itu kadang-kadang merusak. Jadi simpel saja bahwa tidak ada satupun manusia yang mati ketika berbicara di depan umum. Yang terpenting adalah materi sudah dikuasai, latihan demi latihan sudah dilakukan, jadi pasti bisa. Yakinkan diri bahwa kamu siap tampil dengan segala kondisi. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kesalahan bisa saja terjadi, tetapi kamu berusaha semaksimal untuk menunjukkan bahwa kamu bisa. Lebih jauh, banyak public speaker mengidentifikasikan bahwa relaksasi tubuh itu penting, agar semua rongga tubuh tidak kaku dan tidak tegang. Yang kelima, latihan sebelum tampil. Misalnya latihan berkali-kali di depan kaca, atau memanfaatkan teman untuk mereka bisa melihat, merasakan, dan langsung memberikan pandangan atau pendapat terhadap berbagai persoalan, sehingga kita bisa mengantisipasi banyak hal sebelum tampil di depan publik.
Latihan di depan kaca bermaksud untuk memperhatikan semua tekstur yang ada di tubuh. Walaupun omongannya enak, tetapi ketika orang sudah mulai memperhatikan yang tidak enak, maka semua perhatian pun terpecah dan menyebabkan tidak menjadi pusat perhatian lagi. Dalam public speaking, berkaca bukan berarti untuk berdandan, tetapi untuk memastikan sesuatu enak atau layak ketika tampil. Jadi pastikan untuk berkaca 5 menit sebelum tampil. Yang keenam, mengenali dan memahami audiens. Setiap audiens berbeda, maka cara kita menyampaikan sesuatu atau cara bertingkah, berperilaku tentu saja berbeda. Kita harus menjadi bagian dari audiens. Kalau menghadapi anak muda, ya tampil muda, pelajari cara mereka berbicara, maka Anda akan sukses ketika kenal dan tahu siapa audiens Anda. Yang ketujuh, memanfaatkan alat bantu. Alat bantu yang paling sederhana adalah infocus atau PowerPoint yang Anda buat semenarik mungkin untuk memudahkan menyampaikan poin demi poin. Tetapi juga tidak boleh terfokus pada alat bantu. Ini yang sering kali terjadi sehingga terkesan membaca dan menjadi kaku. Alat bantu ya hanya untuk membantu ketika kamu lupa, hanya untuk menuntun mempermudahkan presentasi. Jadi kamu bisa tahu kapan audiens tidak memperhatikan kita. Apabila audiens sudah mulai mengantuk, itu artinya kamu sudah tidak menarik oleh audiens. Ketika kita sudah berpikir banyak tentang hal ini, kita akan lupa memikirkan tentang ketakutan, kekhawatiran, dan juga kegugupan, sehingga tidak ada lagi yang namanya persoalan-persoalan untuk mendikte otak kita bahwa akan terjadi hal-hal yang buruk yang di luar ekspektasi. Tips lainnya adalah positive thinking. Menanamkan berpikir positif bahwa audiens kita itu baik, bahwa kita mampu, bahwa semua akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Jadi persoalan apa yang akan terjadi setelah itu bukan urusan kita. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin. Ada pemikiran positif di otak dan di hati bahwa semua orang itu baik, bahwa komunikasi akan terjadi. Karena kita sudah menguasai materi, maka kita sampaikan dengan baik. Karena kita sudah mengenal audiens kita. Jangan bangun nilai-nilai negatif. Sekian hasil analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.